Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Berni Satrunada dari NIM 2104134401. Di sini saya akan membahas terkait kerjasama antar negara. Nah, pada slide pertama kita akan membahas mengenai pengertian kerjasama antar negara. Nah, pengertian kerjasama antar negara itu secara umum kerjasama antar negara atau biasa disebut kerjasama internasional diartikan sebagai kerjasama yang melibatkan berbagai negara yang ada di dunia. Kerjasama antar negara ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan rakyat serta kebutuhan yang lainnya di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, kesehatan, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya akan dibahas secara jelas apa saja tujuan dari kerjasama antar negara. Tujuan dari adanya kerjasama yaitu yang pertama, tercipta perdamaian dunia. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Dan yang keempat, mencukupi kebutuhan dalam negeri. Setelah mengetahui tujuan dari adanya kerjasama antar negara, diketahui terdapat 3 bentuk kerjasama, yaitu yang pertama ada kerjasama regional. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara yang berada di suatu wilayah tertentu. Contoh dari kerjasama regional adalah ASEAN. Organisasi yang beranggotakan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang terbentuk pada 8 Agustus 1967. Contoh yang lainnya adalah APEC, kerjasama yang dilakukan oleh negara di kawasan Asia Pasifik yang bergerak di bidang ekonomi. Dan yang kedua ada kerjasama bilateral, di mana kerjasama yang dilakukan oleh dua negara yang bertujuan untuk dapat membina hubungan yang sebelumnya sudah pernah terjalin, kemudian terjalin kembali hubungan kerjasama tersebut. Salah satu contoh kerjasama bilateral adalah kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi mengenai ibadah haji. Dan bentuk kerjasama yang ketiga adalah kerjasama multilateral. Kerjasama yang terjalin antara beberapa negara yang tidak dibatasi kawasan atau wilayah. Kerjasama ini memiliki 2 jenis anggota. Yang pertama adalah anggota utama, yang termasuk dalam anggota ini adalah negara yang memiliki kekuatan menengah. Dan yang kedua ada anggota aktif, khusus untuk negara kecil yang memiliki peran secara terbatas atau memiliki kekuatan lebih kecil daripada anggota utama. Contoh dari kerjasama multilateral adalah WTO atau World Trade Center Organization, OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries, IMF, International Monetary Fund, dan NAFTA, North American Free Trade Agreement. Selanjutnya terdapat studi kasus yang berkaitan dengan kerjasama antar negara. Nah, untuk studi kasusnya sendiri, Indonesia kerjasama dengan Singapura, di mana Indonesia mengeratkan kerjasama dengan Singapura di kawasan Batam, Bintan, Karimun untuk mendukung perekonomian nasional. Indonesia melakukan percepatan pembangunan berbagai sektor untuk menguatkan perekonomian nasional, diwujudkan melalui kerjasama Indonesia dengan Singapura sebagai negara mitra strategis ekonomi di bidang perdagangan dan investasi. Perwakilan Indonesia bertemu dengan Chairman EDB Singapura membahas terkait upaya pemulihan ekonomi dan perkembangan pembangunan, khususnya kawasan BBK atau Batam, Bintan, dan Karimun. Selain itu, membahas tentang penyelenggaraan KPBPB, khususnya mengenai fasilitas dan kemudahan yang diharapkan mampu menarik investasi masuk ke dalam KPBPB seperti pengaturan bahan masuk, insentif perpajakan, dan pengaturan aset. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.